والآن والآن Nah, dengan kepikiran aku tadi sampai berkelanjutan. dengan kepikiran aku tadi hatta kata ila hadratis syekhi hujjatul Islam, sampai menulis kepada syekh kita Imam Ghazali, sampai dia menulis surat kepada sang guru Muhammad Al-Ghazali. Ya. istiftaan untuk meminta fatwa masa alahu, dan dia bertanya kepada beliau masa ilawal tamasa nasihat, beberapa masalah dan meminta nasihat, wadu'an qala, khususnya doa-doa, wa in kana musannafatu, walaupun karangan-karangan Asy-Syaikh Al-Ihya'i wa ghairihi tastamilu ala jawabi, kitab seperti Ihya Ulumuddin dan selainnya sudah mencakup jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Masa ini lakin maqsudi ayat tuba, hanya saja tujuanku itu adalah menuliskan sang guru itu menuliskan hajati fi waraqatin takunu ma'i muddata hayati, hajat-hajatku di beberapa kertas lembar yang aku pegang seumur hidup kita, seumur hidupku. Wa a'mala bima fiha muddata, dan aku mengamalkan di dalamnya selama seumur hidupku, insyaallah ta'ala. Ya, nah setelahnya nah ya barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ulangi. Ayyuhal walad, wahai anak, wahai anakku, min jumlati ma nasaha bihi Rasulullah,
di antara nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu kepada umatnya, qauluhu alaihi salam adalah firman adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi. Nah, ini diantara nasihat beliau membuka nasihat pertama ini dengan hadisnya Rasulullah yang artinya alamatu i'radillahi ta'ala 'anil abdi, tanda berpalingnya Allah akan seorang hamba, tanda berpalingnya Allah akan seorang hamba, ishtighaluhu bima la ya'ni, yaitu kesibukan hamba tersebut bima la ya'ni dengan sesuatu yang bukan urusannya. Sibuknya hamba tersebut bima la ya'ni dengan sesuatu yang bukan urusannya. Ini Masya Allah ya. Jadi kalau hamba berpaling kepada Allah, itu dalam Al-Quran disebutkan wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, enggak ingat aku, dalam hidupnya enggak ingat aku ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Yalah, kalau ada orang sumpek pasti dia lupa Allah, pasti sudah. Ada orang resah, gelisah, oh pasti lupa Allah. Kalau ingat Allah tidak akan gelisah, karena sudah janji Allah itu, wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari mengingat kepadaku ya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, ini di dunia kayak gitu. Di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Di akhirat dia buta, kenapa? Sering lupa Allah. Sehingga di akhirat dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dulu di dunia melihat. Di dunia aku melihat, kok sekarang buta ya Rabb. Dia komplain kepada Allah. Maka Allah berfirman, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, datang kepada engkau peringatan-peringatan kami, fanasitaha, tapi engkau lupakan itu, engkau lupakan. Wa kadzalika al-yauma tunsa, karena itulah di hari ini engkau dilupakan, di hari itu engkau dilupakan oleh Allah ya. Karena itulah mengapa di setiap kegiatan itu Nabi pasti ada bacaan. Bangun tidur, apa bacaannya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu yang paling minim, itu paling minim ya. Biasanya Rasulullah membaca awakhir surah Ali Imran sambil lihat langit, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sampai akhir surat ya. Kemudian diantara bacaan lagi membaca alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Dalam al-adhkar yang kita baca tiap malam Kamis itu ada bacaan Rasul ketika beliau setiap bangun tidur, Allah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku, wa afani fi jasadi, dan membuat kesehatan, keselamatan pada jasadku ya, wa dzakarani fi man indah, dan Allah menyebut aku di antara hamba-hambanya. Nah, kemudian masuk kamar kecil ada doa, keluar kamar kecil ada doa, wudu mulai dari kumur, menghirup air, basuh muka sampai basuh kaki ada doa ya. Nanti nyopot baju ada doa, pakai baju apa, baju
Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka baju ada, terus sunnahnya juga ada. Oh, tangan kanan dulu. Sehingga seseorang ketika dia ngamalkan hadis Rasul itu dari bangun tidur sampai tidur lagi ingat Allah terus. Dan dia tahu, oh sunnah Rasul seperti ini, oh sunnah Rasul kayak gini. Sehingga dia ini dekat dengan Nabi terus. Dekat dengan Nabi. Yang seperti ini nggak lama mimpi Rasul, nggak lama. Ya, asal hati bersih, nggak ada hasut ke orang, nggak ada benci ke orang, cepet. Ya, tapi kalau sunnah aja nggak ngerti, waktu makan aja sembarangan, kadang berdiri, kadang tangan kiri, kadang dua tangan. Ya, bagaimana bisa ingat Rasul? Ya, sementara kita di anjungan Rasul itu semua kegiatannya ada doanya, ada doa semua. Kenapa? Biar tidak lepas dari ingat Allah. Nah, sehingga tadi itu dalam Al-Quran balasan hamba yang berpaling dari Allah seperti itu. Di sini lebih parah lagi, tanda berpalingnya Allah dari hamba itu. Ini kalau sudah Allah berpaling, ya ini hamba itu apa? Sasaran bahaya dunia, sasaran maksiat banyak. Kenapa? Allah tidak ngurus lagi. Sasaran bahaya di dunia, sasaran maksiat banyak. Kenapa? Karena Allah sudah berpaling. Ini yang bahaya. Nah, ciri-ciri Allah berpaling itu kayak apa, Ustaz? Ini Imam Rasulullah bersabda, "Ishtighaluhu bima la ya'ni." Yaitu sibuknya dia dengan sesuatu yang bukan urusannya. Nah, urusan saya apa, Ustaz? Dilihat Anda sebagai apa? Saya sebagai pelajar, ya sudah, banyak belajar. Sehingga seorang murid, seorang pelajar, dia sibuknya adalah dalam belajar dan berusaha mengamalkan apa yang dia pelajari. Ya. Sebagai anak, Ustaz, ya sudah, fokus Anda berbakti. Sebagai suami, ya sudah, engkau punya kewajiban kepada istri. Ya, sebagai orang tua, ya sudah, engkau punya kewajiban mencari nafkah, kemudian mendidik anak-anak Anda. Itu semua adalah tugas. Nah, keluar dari itu berarti Anda sibuk dengan sesuatu yang bukan urusan Anda. Paham? Bukan istilahnya ngurus sesuatu yang kita nggak paham, ngurus politik. Kita nggak ngerti politik, ngurus politik. Atau bahas sesuatu yang nggak ada gunanya. Ini yang mubah, ya. Itu sudah tanda Allah berpaling. Bagaimana dengan hamba yang sibuk dengan kemaksiatan? Ini aja sesuatu yang bukan urusannya, walaupun mubah, itu sudah Allah berpaling. Ya apa? Dengan sesuatu yang bikin murka Allah dia. Dia sibuk dengan sesuatu yang di situ murka Allah. Ya, baik itu dia yang melakukan atau dia nggak makan, cuma membantu aja, membantu orang maksiat atau nemenin orang maksiat, sama hukum. Dia nggak ikut maksiat tapi ada andil, sehingga masuk dalam firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam bermaksiat dan saling dan kedzaliman. Wa inna mra'an dan sesungguhnya seseorang dahabat sa'atun min umrih, yang berlalu sesaat dari umurnya. Sa'atun ini sesaat, ya, bukan satu jam, walaupun dalam bahasa Arab sa'ah